Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Saya Helena, pengawas dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan. Pendidikan bukan hanya tentang capaian akademik, tetapi juga tentang bagaimana kita memahami dan mendampingi murid secara utuh. Hadirnya peran guru wali menjadi langkah penting. Namun di lapangan banyak guru yang masih merasa bingung dalam menjalankannya. Harus mulai dari mana? Bagaimana pendampingannya? Berangkat dari kebutuhan tersebut, saya mencoba menghadirkan sebuah pedoman rencana pendampingan guru wali sebagai panduan praktis agar guru dapat mendampingi murid secara lebih terarah, bermakna, dan berdampak. Mari kita lihat bagaimana inovasi ini dijalankan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Nah, ini mungkin yang menjadi perhatian kita semua yang masih berwarna kuning atau oranye. Kita lihat di sini yang berwarna kuning adalah kualitas pembelajaran masih sedang. Ini malah turun 0,59 dari tahun sebelumnya. Kemampuan literasi, numerasi, kualitas pembelajaran dan karakternya. Oke ya. Nah, sekarang kita coba lihat. Gitu ya Bapak Ibu. Dan ini tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Perlu menginjak akar. Kita masih di daun, berarti kita harus menabung tanah dulu nih, menemukan akar masalahnya. Sekalinya kita sedangnya itu karena tiga ini ternyata tidak memenuhi gitu. Kan apa yang sudah dipelajari di aktivitasnya apa? Tidak hanya di intrakurikuler, tetapi juga di kokurikuler dan ekstrakurikuler. Semua ya, yang sudah diintegrasikan oleh kebijakan pemerintah dengan menjadikan kita semua adalah guru wali. Nah, jadi hari ini Bapak Ibu saya ingin berbagi gitu. Ada sedikit pemikiran yang kemudian saya coba tuangkan terkait dengan tugas guru wali yang tentunya tidak mengambil jatah atau tupoksinya guru BK, tetapi adalah membersamai, berkolaborasi dengan guru BK terkait dengan pendampingan psikologis. Beda-beda, punya minat, bakat, dan karakter yang unik. Tapi seringkali sistem pendidikan kita yang pukul rata malah bikin potensi mereka nggak kelihatan. Jadi gimana sih caranya supaya kita bisa bantu setiap individu ini benar-benar bersinar? Oke, filosofi dasarnya itu sederhana tapi dalam banget. Coba kita bandingkan dua hal ini. Di satu sisi ada paksaan. Ya mungkin berhasil bikin anak nurut, tapi itu cuma sementara, rapuh banget. Nah, di sisi lain ada kesadaran, yaitu membangun motivasi dari dalam diri siswa itu sendiri. Ini fondasi yang kita cari. Ini adalah jurnal yang coba saya fasilitasi dan saya rancang sebagai panduan pian-pian nantinya mendampingi siswa sebagai guru wali. Kalau ada jurnal, ada panduan, mudah-mudahan setiap tujuan-tujuannya itu bisa tercapai dengan baik dan maksimal pastinya ya. Apa aja yang ada pada modul ini? Sebenarnya ini diintegrasikan dari 7 jurus BK hebat. 7 jurus BK hebat. Yang pertama itu adalah rencana pendampingan pengembangan bakat, minat, dan karir murid. Kenapa karir? Karena kita kan sudah di jenjang SMA ya. Anak-anak habis jenjang SMA ada yang kuliah, tapi juga ada yang bekerja. Jadi kita harus dampingi nih. Yang kedua adalah pendampingan pengembangan sosial emosional learning atau SEL tadi. Sosial emosional learning. Yang ketiga itu adalah pendampingan kemampuan resiliensi. Ada yang tahu Bapak Ibu resiliensi itu apa? Anak-anak itu yang memiliki resiliensi yang tinggi saat dia banyak tekanan, dia bukan malah down, tetapi dia punya daya lenting. Dia bisa bangkit dari
masalah itu. Kenapa ini muncul saat ini? Karena katanya yang namanya Gen Z dan Gen apa adalah Gen strawberry yang sudah banyak tekanan, Facebook, sosial media, kebanjiran informasi gitu ya. Sehingga dia punya banyak pengennya kan, pengen seperti ini, pengen ikut itu. Itu kan jadi tekanan ya. Mulai sekarang, nah bagaimana dia bisa gitu menjadikan tekanan-tekanan itu, tetapi dia tetap bangkit dan memiliki kemampuan resilience. Itu yang ketiga. Yang keempat, ada ini yang sesuai dengan kebijakan kementerian, mengubah kebiasaan negatif menuju kebiasaan positif. Gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dan yang kelima, panduannya adalah bagaimana anak-anak kita ajarkan menjalin koneksi. Ini dulu, di sini adalah panduan rencana pendampingan sesuai kompetensi yang mau kita kembangkan. Ini panduannya. Kalau di sini adalah jurnal dia. Jurnal ini nanti dia mencatat kegiatan apa-apa. Tolong berikan masukan. Apakah ini bisa diimplementasikan di kelas? Apakah ada hal yang harus ditambahkan? Tolong tuliskan di sini ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Itu ya Bapak Ibu. Setiap modul seperti itu. Misalnya resiliensi selalu nanti ada angket dulu, ada wawancara, ada observasi. Kalau data itu sudah didapat, yang level terendah nanti pian kolaborasi dengan guru BK dan sistem di sekolah, yang sedang dan tidak memerlukan intervensi, itu pian yang mendampingi. Mendampinginya juga ada tuh prosesnya di dalam. Ada role playing, ada diskusi ringan, dan macam-macam tuh di dalamnya ya. Bahkan kan tadi misalnya dalam seminggu ada 2 jam untuk kita bisa komunikasi ataupun eksplor apa sih masalah siswa, apa maunya siswa seperti itu. Nah, sedangkan untuk guru wali itu satu siswa, satu guru itu sekitar 10 orang siswa. Nah, kalau biasanya untuk semua siswa kumpul, mungkin mereka mau cerita. Harus satu-satu nggak cukup waktunya, sedangkan sebelumnya ada 4 menit. Ya. Mereka kan boleh bergantian ya. Oh, jadi kapanpun bisa kita punya waktu anak. Iya. Jedanya. Kenapa? Karena setelah kita dapat asesmen awal kan harus ada tindak lanjut lagi kan. Jadi ada batas waktu di sini, saya kasih batas waktu 4 sampai 7. Bapak Ibu ini fleksibel sekali. Oh, enggak mungkin harus jadwalkan. Dia yang jadwalkan. Jadwalkan lagi ketemu ini atau Untuk sedikit menyampaikan dari hasil diskusi kelompok, terima kasih juga kepada Ibu Herlena sebagai pengawas dan juga memberikan banyak ilmunya hari ini, dan juga Ibu Kepala Sekolah. Yang pertama, menumbuhkan kemampuan resiliensi pada murid melalui pendampingan sistematis. Yang kedua, membantu murid mengenali dan mengelola emosi dengan baik. Jurnal ini dan buku pendamping ini sangat membantu saya sebagai guru wali dalam menjalankan tupoksi saya sebagai guru wali. Terima kasih. Komunikasi ini perlu juga didampingi ke anak-anak, karena komunikasi ini awal daripada kita bisa mengetahui permasalahan siswa. Nah, sedangkan siswa seringkali banyak yang kesulitan untuk menyampaikan apa sih permasalahan mereka. Jadi kesulitan dalam berkomunikasi. Kita inginkan itu supaya bisa meningkatkan motivasi belajar mereka dan kemampuan belajar mereka. Nah itu
sudah direncanakan di jurnal ini. Nah, jurnal ini sangat membantu kita untuk bisa merencanakan gimana caranya supaya anak-anak mudah mengkomunikasikan permasalahan ataupun kendala yang mereka hadapi dalam proses belajar ini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Video, hore! Negeri 1 Bajuin. Jurnal pendampingan bagi guru wali yang dibuat oleh Ibu Pengawas Pembina SMA, Ibu Herlena SPDI, sangat membantu kami dalam mendampingi murid-murid kami. Dan kami ucapkan terima kasih banyak. Melalui inovasi pedoman rencana pendampingan guru wali ini, kita belajar bahwa perubahan besar dalam pendidikan bisa dimulai dari langkah sederhana, memberikan arah yang jelas kepada guru untuk hadir lebih dekat dengan murid. Inovasi ini bukan hanya tentang dokumen atau administrasi, tetapi tentang menghadirkan makna dalam setiap interaksi, tentang bagaimana sekolah menjadi ruang yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang potensi anak. Harapannya, inovasi ini dapat terus dikembangkan, direfleksi, dan menginspirasi lebih banyak satuan pendidikan untuk menguatkan peran guru wali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.